Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Negara. Saya dari kelas C dengan nomor hadir 22. Di sini saya ingin mempresentasikan eh, proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Sosial Media Instagram terhadap Peningkatan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Gen Z di Indonesia. Dosen pengampunya yaitu Mbak Kinkin, Dr. Kinkin Yulianti Subarsa Putri, MSI ICS CPR, mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi 2 Kualitatif yang disusun oleh saya sendiri. Oke, di sini ada daftar isi. Baik, yang dimulai untuk halaman dimulai dari bab 1. Ada daftar tabel. Ini ada bab 1 mengenai pendahuluan. Latar belakang, dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi Z atau Gen Z yang lahir antara pertengahan dari 90-an hingga awal 2010-an. Nah, salah satu platform media sosial media yang sangat populer di kalangan Gen Z yaitu adalah Instagram. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2021, Instagram telah menjadi salah satu alat komunikasi utama bagi generasi ini di Indonesia. Nah, kemampuan komunikasi interpersonal adalah keterampilan kunci yang penting bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, karir, dan hubungan sosial. Namun dengan perubahan dinamika komunikasi yang dibawa oleh media sosial, terdapat pertanyaan tentang bagaimana sih penggunaan Instagram dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal Gen Z di Indonesia. Sebagai bagian dari generasi Z, individu-individu ini telah tumbuh dalam lingkungan yang dibanjiri oleh teknologi digital, di mana interaksi melalui media sosial telah menjadi norma sehari-hari. Instagram dengan fungsinya yang berfokus pada berbagi foto dan video, serta interaksi sosial melalui komentar dan pesan langsung, telah menjadi platform yang sangat populer di kalangan Gen Z di Indonesia. Nah, meskipun media sosial seperti Instagram ini menawarkan kemungkinan untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, ada kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keterampilan komunikasi interpersonal secara langsung. Sejumlah penelitian juga telah menyoroti bahwa penggunaan media sosial itu dapat mengubah pola komunikasi, termasuk cara individu mengekspresikan diri, membangun hubungan, dan menafsirkan informasi. Nah, pada khususnya untuk Gen Z di Indonesia, di mana tingkat penetrasi media sosial ini sangat tinggi, penting untuk memahami bagaimana penggunaan Instagram memenuhi kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial itu dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal secara kompleks, baik secara positif maupun negatif. Nah, dengan memahami dampak Instagram secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan orang tua dalam mendukung pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal yang sehat dan efektif bagi generasi. Keterampilan sosial dan empati, dan selanjutnya itu ada strategi adaptasi dan coping. Nah, di sini tuh melalui fokus yang sudah terperinci, penelitian ini tuh bertumbuh dalam tentang bagaimana penggunaan media sosial Instagram mampu komunikasi internasional generasi Z di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada tujuan yang lebih lagi. Berdasarkan fokus penelitian yang telah tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama ada tujuan utama, yaitu untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial Instagram ini mempengaruhi pola komunikasi interpersonal generasi Z di Indonesia dengan dan kejelasan dalam menyampaikan pesan. Lalu yang kedua itu ada tujuan kedua, yaitu mengeksplorasi persepsi Gen Z tentang kualitas hubungan interpersonal mereka yang dipengaruhi oleh penggunaan Instagram. Lalu yang ketiga itu untuk mengevaluasi dampak penggunaan Instagram terhadap keterampilan sosial dan tingkat empati dari Gen Z di Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk mendokumentasikan strategi adaptasi dan coping yang digunakan oleh Gen Z dalam menghadapi dampak penggunaan Instagram
terhadap kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian yang saya bagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan praktis. Untuk manfaat akademik ini saya mengharapkan bahwa penelitian yang saya lakukan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan akademik dalam bidang komunikasi. Dengan menyelidiki dampak penggunaan media sosial Instagram terhadap kemampuan komunikasi interpersonal generasi Z di Indonesia secara mendalam, penelitian ini juga akan memperkaya pemahaman kita tentang peran media dalam konteks generasi digital saat ini. Lalu selanjutnya ini manfaat penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga juga untuk praktisi, atau ini manfaat praktis dalam mendukung perkembangan komunikasi interpersonal yang sehat di kalangan generasi Z di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penggunaan Instagram itu dapat mempengaruhi keterampilan komunikasi interpersonal. Baik, selanjutnya ini masuk kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Di sini ada konsep konsep yang saya uh, tulis di sini ada 3, yaitu mengenai teori. Teori ini akan jadi konsep utama landasan. Ada teori sosial atau social action theory. Selanjutnya ada teori penyesuaian diri atau self disclosure. Mungkin saya akan jelaskan sedikit aja. Teori sosial ini dapat mengayomi dalam penelitian ini. Dalam konteks penggunaan Instagram generasi Z, pertukaran sosial dapat menjelaskan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain melalui platform ini. Lalu selanjutnya ada teori penyesuaian diri atau self-disclosure theory. Teori ini relevan dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal Gen Z. Nah, teori ini tuh mengemukakan bahwa individu cenderung mengungkapkan informasi tentang diri mereka sendiri dalam interaksi sosial sebagai bentuk penyesuaian diri dan untuk menciptakan kedekatan dengan orang lain. Lalu ada teori yang ketiga, ini ada teori terakhir yang saya masukkan, yaitu mengenai teori kontak atau konteks teori. Nah, teori ini dapat digunakan untuk memahami dampak interaksi antara Gen Z melalui Instagram terhadap kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Baik, selanjutnya ini ada review literatur. Di sini ada tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu. Di sini ada 10 totalnya. Lalu selanjutnya ada variabel. Tentunya dalam penelitian ini ada variabel X dan Y, yaitu ada independen dan juga dependent. Ada variabel X ini penggunaan media sosial Instagram oleh generasi Z, dan variabel Y ini itu kemampuan komunikasi interpersonal Gen Z. Gitu. Oke, boleh di next. Di sini ada bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama itu ada paradigma penelitian. Di sini saya menggunakan 3 paradigma, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimana ontologi ini mengasumsikan bahwa realitas sosial itu terdiri dari interaksi kompleks antara individu dan lingkungan sosial mereka. Lalu untuk epistemologi, ini mengadopsi pendekatan konstruktivis yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, serta interpretasi subjektif dari data yang diperoleh. Lalu yang terakhir itu aksiologi yang menekankan pentingnya nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman dan penelitian. Oke, selanjutnya ini ada pendekatan penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian interpretif yang akan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan makna yang dimiliki oleh individu Gen Z terkait dengan penggunaan media sosial, Instagram, dan dampaknya terhadap kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Oke, ini ada pemahaman-pemahamannya. Boleh di next aja. Di sini ada metode penelitian. Oke, boleh di next. Di sini ada teknik penarikan informan, di mana saya di sini menggunakan teknik purposive sampling. Oke, next. Ini ada metode pengumpulan data. Sebenarnya untuk pengumpulan data ini sangat simpel. Kalau secara singkatnya itu saya menggunakan wawancara mendalam gitu, agar data yang dapat diperoleh itu adalah data yang bisa kita ulik secara lebih rinci, secara lebih intens untuk mengetahui seberapa besar sih efek dari sosial media Instagram terhadap kemampuan komunikasi untuk Gen Z.
Di sini ada metode pengukuran data yang terbagi menjadi dua, yaitu tentang keabsahan data dan juga coding. Di sini coding juga ada 3 yang saya terapkan, untuk coding deskriptif, coding kategori, dan juga coding sistematis. Selanjutnya ini metode analisis data. Oke, ini ada analisis datanya. Langkah-langkahnya itu yang pertama pemilihan data, pendekatan sistematis, pengkodean data, pengembangan tema, interpretasi dan pemahaman, lalu pelaporan temuan. Temuan-temuan ini juga akan dilaporkan secara jelas dan sistematis melalui tulisan-tulisan yang akan saya tulis pada penelitian ini. Lalu selanjutnya ada strategi penelitian. Dan yang terakhir di bab 3 ini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Di sini keterbatasannya dari generalisasi, ada subjektivitas, dan keterbatasan data. Lalu kelemahannya itu ada pengukuran kuantitatif yang terbatas, karena kita di sini lebih fokus kepada kualitatif. Kita terus juga efek sementara, keterbatasan umur karena kita hanya meneliti mengenai Gen Z saja, terus tidak memperhitungkan faktor eksternal. Ini ada daftar pustaka. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.